Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Dan mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita di dalam mencari ilmu agama ini menjadi penyebab atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hambanya yang lebih baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi hamba yang baik, maka dengan cara kita dijadikan hamba yang faham, hamba yang mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Insyaallah kita lanjutkan. Terakhir kita masih di dalam bab adabus safar, ya, bab adabus safar, etika atau adab di dalam safar. Terakhir adalah bab tentang tidak bolehnya seseorang perempuan atau haramnya, dikatakan oleh Imam Nawawi, bab tahrimi safaril mar'ati, bab haramnya seorang perempuan safar sendirian tanpa dibarengi dengan mahram. Ya, ini sudah kita bahas kemarin tentang apa? Tentang haramnya seseorang perempuan melakukan safar tanpa ada mahramnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar, ya, perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya. Waalaikumsalam. Jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah tidak halal. Kalau tidak halal berarti dosa, gitu ya. Ketika seseorang melakukan hal ini, melakukan safar tanpa ada mahramnya, maka dia berdosa. Dan sudah kita sebutkan, ya, mahram itu siapa saja, baik suami. Mahram itu laki-laki, ya, kalaupun anak bisa jadi mahram kalau dia sudah balik. Kalau dia sudah balik. Tapi kalau anak laki-lakinya belum balik, itu belum bisa jadi mahram. Suami, anak, saudara laki-laki, kakak ataupun adik, ya, yang dia sudah balik, atau mertua laki-laki, atau kakek, paman, ya, dari saudaranya ayah atau adiknya ayah, gitu ya, maka dia bisa menjadi mahram bagi seorang perempuan. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang kemudian mengatakan kepada Nabi SAW bahwasannya istrinya mau melaksanakan umrah atau haji, tapi di sisi lain beliau sudah ada kewajiban untuk berjihad. Jadi sudah ada waktu bahwasannya harus berjihad.
pada peperangan ini atau itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intalik fahajja, ya, pergilah kamu, fahajja ma'amra'atika, pergilah kamu temani istrimu untuk melakukan ibadah haji. Ya, sampai di sini diberikan uzur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak pergi berjihad dengan alasan apa? Menemani istrinya pergi melaksanakan ibadah haji. Artinya menjadi mahram bagi istrinya. Ya, dan hadis ini muttafaqun alaih, ya, Bukhari Muslim. Menunjukkan tentang apa? Tentang wajib bagi seorang suami untuk menemani, ya, bagi seorang suami untuk menemani istrinya ketika melakukan safar. Tapi itu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, ya. Kitab yang baru dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Kitabul Fadail, kitab Fadail, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Jadi ada beberapa keutamaan, ya, dalam kitab ini. Bab yang pertama setelah menyebutkan Kitabul Fadail, maka kemudian Imam Nawawi mengatakan babu fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Bab keutamaan membaca Al-Quran. Baik. Di sini ada beberapa bab, ya, tentang keutamaan-keutamaan. Yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah bab tentang membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal Quran lahu fadailun adhimatu, lahu fadailu adhimatun. Quran ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Fadailu ammatun, baik ada keutamaan yang sifatnya umum, wa fadailu fi ayatin wa suwarin khasatin, dan ada juga keutamaan-keutamaan dalam ayat-ayat dan surat-surat yang khusus tertentu. Masalan Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang. Wa hiya ummul kitab, juga dinamakan dengan ummul kitab. Tentu surat Al-Fatihah lebih keutamanya lebih dibanding surat-surat yang lainnya. Atau ayatul kursi, hiya a'dhamu ayatin fi kitabillah, atau ayat kursi adalah merupakan ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya berarti ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran tatafadol, artinya keutamaannya berbeda-beda. Ya, ada keutamaannya untuk ini dan itu, ada keutamaannya besar, dan yang paling surat yang paling keutamaan yang paling besar kedudukannya adalah surat Al-Fatihah. Dan ayat yang paling agung, ya, dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Baik. Ini tentu menunjukkan tentang di dalam Al-Quran itu ada keutamaan-keutamaan, baik yang sifatnya umum atau yang sifatnya apa? Yang sifatnya khusus. Jadi ada Al-Quran yang bisa memberikan keutamaan, bisa menjaga kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a akhiru, atau man qara'a, ya, akhiru surat Al-Baqarah, atau barang siapa yang membaca 2 surat terakhir daripada surat Al-Baqarah, kafatah, maka Allah akan memberikan penjagaan, kecukupan kepadanya. Ini keutamaan apa seseorang membaca akhir surat Al-Baqarah? Ya, maka tentu di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran ini keutamaannya berbeda-beda, ya, keutamaannya berbeda-beda. Wa hadza yujibu lana an nahrisa ghayatal hirs, dan tentu wajib bagi kita untuk betul-betul kita apa? An-nahrisa, artinya bersemangat, ghayatal hirs, dengan semangat yang paling tinggi. Untuk apa? Ala tilawati kitabillahi azza wa jalla lailan wa nahara, untuk membaca kitabullah Al-Quran baik di siang hari atau malam hari. Li'annal insana idza tala kalamallah sara lahu bikulli harfin asyru hasanat. Karena seseorang ketika dia membaca kalamullah Al-Quran, maka bagi dia di setiap hurufnya ada 10 kebaikan.
Al-harful wahidu min kalimati, satu huruf saja dari Al-Quran, fihi asyru hasanat, di dalamnya terdapat 10 kebaikan. Satu huruf yang kita baca. Famathalan, kata Syekh, contohnya misalkan seseorang membaca ayat kul, misalkan kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu birabbin nas gitu ya, kul huwallahu ahad. Lafaz atau kalimat kul saja, hadhihi fiha isruna hasanatan. Maka di dalam membaca ya kalimat atau bacaan yang berbunyi atau yang 2 huruf saja kul, itu kita sudah mendapatkan berapa? 20 keutamaan, 20 kebaikan. Karena apa? Karena lianna harfani al-qaf wal lam, karena dalam lafaz kul ini ada 2 huruf, qaf dan lam. Ya. Man qara al-Qur'an, atau barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fa innalahu asyru hasanat, maka baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita 1 hari baca alif lam mim saja, itu kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita baca 1 hari 1 surat, yang tentu di dalamnya mungkin puluhan huruf, ya, bahkan ratusan huruf, puluhan ayat, ratusan huruf. Apalagi kalau kita baca 1 hari 1 juz misalkan, yang di dalamnya jelas-jelas terdapat ratusan ayat dan ribuan huruf. Coba dikali 10 kali lipat, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Kita akan mendapatkan kebaikan. Terlebih kita membacanya di pagi hari, ya, setelah subuh. Wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dan bacaan Quran di waktu fajar itu masyhud, disaksikan. Kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Paginya kita bangun, kita baca Al-Qur'an, maka ini akan menjadi keberkahan bagi kita. Akan menjadi keberkahan. Taib. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, yani thawabun adimun la yatasawwaruhul insanu idza qara'a hadzal kitab al-aziz al-azima. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak tergambar oleh seorang manusia ketika dia membaca Quran ini yang mulia ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Yang di dalam Al-Qur'an itu la yatihil batil, tidak ada kebatilan di dalamnya. Min baini yadayhi wala min khalfi, ya, baik di belakangnya ataupun di depannya. Tanzilu min hakimin hamid, yang diturunkan oleh Allah atau dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Wa yanbaghi lil insani idza qara'a al-Qur'ana an yatarassala fihi, dan sepantasnya bagi seseorang ketika membaca Al-Quran untuk yatarassal, untuk pelan-pelan, ya. Wa alla yata'ajjal ajlatan, dan untuk tidak tergesa-gesa, ajlatan dengan bentuk ketergesaan, tujibu sukutu ba'dil huruf, yang ketergesaan tersebut kemudian menjatuhkan sebagian daripada huruf, ya, karena dia cepat bacanya. Misalkan apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, harusnya alladzina alladzi yu'minun, berarti kurang nun. Itu sudah salah gitu ya, bahkan bisa merubah huruf. Merubah apa? Kurang huruf berarti merubah arti. Ya, ini perlu diperhatikan. Fa inna ba'dhan nasi yahudduhu hadza hatta yuskitu ba'dal huruf. Karena ada sebagian manusia ketika membaca Al-Qur'an, dia cepat membacanya sampai terkadang dia menjatuhkan sebagian hurufnya, salah hurufnya, harokatnya salah. Hadza matalahu kama anzal. Ya, tentunya ini yang kita baca sebagaimana diturunkan. Jadi kita harus membaca sesuai apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada malaikat dan kemudian kepada Rasulullah. Harus sesuai. La budda min bayanil huruf, maka harus ya dari ada kejelasan di dalam hurufnya. Amma tajwidul mustalah alaihi falaysa biwajibin. Adapun mustalah tajwid, ya, sampai betul-betul dia menguasai itu, ini bukan kewajiban.
Ya, ini bukan kewajiban. Tetapi tentunya min bab apa? Min bab kamal, kesempurnaan. Jadi ketika seseorang membaca dengan tajwid, ya, ini min bab apa? Kesempurnaan membaca. Tapi yang wajib itu apa? Makharij hurufnya. Ini yang penting. Harus bisa membedakan ha dengan kha gitu ya. Sin dengan sya harus beda. Kemudian za dengan da harus beda. Karena ketika seseorang membaca misalkan ihdinas sirata sama ihdinas sirata itu sudah beda. Ya, ada yang membacanya dengan dengan ha. Harusnya dengan ha. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini karena bisa membeda apa? Membeda atau ketika bacaannya salah tajwidnya, bukan tajwid, salah makhrajnya, maka dia bisa merubah arti, merubah makna. Ya. Mauzun sama maujun udah beda. Kalau mauzun apa? Pisang. Kalau maujun ombak, gelombang di lautan. Ya, maujul fil bahr, gelombang yang besar di lautan. Maka antara ja dengan za itu sudah harus dibedakan. Ya, kebiasaan orang Sunda mengatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi ajar. Nah, bukan ajar. Azar. Ya. Bukan ajar tapi azar. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Ajar katanya. Salah, jangan dengan jim tapi dengan zai. Azar. Baik, harus dibedakan ya. Dan itu kalau itu wajib, bacaan itu wajib. Adapun dia apa namanya dari sisi karena ada lahan jali itu kesalahan yang nampak orang lain tahu ini salah gitu ya. Ihdinas sama ihdina sama ihdinas itu sudah beda. Hayya 'alal falah sama hayya 'alal falah itu sudah beda. Kalau hayya 'alal falah apa artinya? Mari menuju kemenangan. Tapi kalau hayya 'alal falah, apa falah? Hah? Bukan. Itu falah, itu petani mah falah. Ini falah dengan ha gede. Biardin falah. Taib. Ajiba Rabbuna, taib. Ketika seseorang dia diantara kalian ada yang safar kemudian dia tertidur dan hilang. Ya, biardin falah. Biardin falah. Falah ini adalah padang pasir. Falah ini padang atau lapangan, padang itu. Falah itu pada lapangan. Jadi itu yang wajibnya, makharijnya, makharijul huruf. Ini yang wajib. Tetapi dari sisi apa namanya tajwid, artinya betul-betul dia qafnya gitu ya, ketika qalqalah yang apa kutbu jaddin itu qaf, ba, jim, dal, ada qalqalahnya, ada hentakannya berapa gitu ya, atau ketika dia baca yang beberapa harokat harus sesuai semua. Ya, ini min kamali tahsin. Ini termasuk dari kesempurnaan membaca Al-Quran. Tentu seorang bagus ya ketika mempelajari dan menguasai tahsinnya. Apalagi seseorang dia selain dia menguasai tajwid, makharijul hurufnya bagus, kemudian tajwidnya juga bagus, di sisi lain dia suaranya juga bagus. Kalau suara itu tentunya pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Musa, seorang sahabat yang mempunyai suara yang indah, yang merdu. Sampai kata Rasulullah, laqad utita mizmar min mazamiri Daud alaihissalam. Kata Rasul kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari, laqad utita mizmar min mazamir. Sungguh kamu telah diberikan seruling daripada serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Artinya Abu Musa al-Asy'ari ini mempunyai suara yang indah, ya, suara yang bagus. Tapi itu pemberian tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita baca dengan tajwid, dengan makhraj yang baik, itu sudah bagus ya. Kita karena itu yang wajib. Ketika membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan makhraj yang baik, itu wajib. Kalau membaca dengan tajwid atau tahsin itu
babnya min babil kamal, kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Apa dalilnya? Nanti dibacakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Taib. Ini mukadimah panjang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita masuk ke al-haditsul awal, hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan babu fadli qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Al-haditsul awal, hadis yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabihi bagi pembacanya. Bagi pembacanya. Artinya apa? Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Sampai dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Al-Qur'an wasiyam ya'tiyani yaumal qiyamati yashfa'anihi lil yashfa'ani li sahibi ma yaumal qiyamah. Puasa dengan Al-Qur'an, dia akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat bagi pelakunya nanti di hari kiamat. Yaqulul Qur'an, Qur'an akan berkata, ya Allah, mana'tuhun nauma fil lail fasafi'ni fihi. Aku telah menghalangi dia di waktu malam hari karena dia baca Al-Qur'an di malam hari. Maka berikanlah syafaatmu kepadaku untuknya. Kemudian dipersilahkan dan diberikanlah syafaat karena dia membaca Al-Qur'an. Wa yaqulu siyam, dan siyam pun, puasa pun berkata, ya Allah, mana'tuhu ta'ama fin nahar. Aku telah menghalangi dia untuk memakan makanan dan minuman di siang hari. Fasafi'ni fihi iya, maka berikanlah syafaatmu kepadaku untuknya. Artinya diberikanlah syafaat itu. Artinya Al-Qur'an akan menjadi apa? Penolong bagi kita. Al-Qur'an akan memberikan syafaat bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Orang yang paling membaca, orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an berarti akan sangat mungkin bagi dia untuk semakin banyak kemungkinan Al-Qur'an itu menjadi syafaat bagi dia. Terlebih dia tentunya menghindari hal-hal yang bisa membatalkan bacaan. Riyanya, itu ya, kita hindari itu. Ya. Ketika baca Al-Qur'an, tentu kita tetap harus menghindarkan diri kita dari apa? Dari riya. Harus betul-betul mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika selamat kita dari amalan-amalan yang bisa membatalkan amalan tersebut, maka akan sangat mungkin kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an, ya, karena apa yang kita baca. Baik, kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala al-muallifu rahimahullah fi hadzal bab, berkata penulis Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, di dalam bab ini, fadlu qiraatil Qur'an, bab keutamaan membaca Al-Qur'an. Wa minha an Abi Umamah, dan di antara hadisnya adalah dari Abu Umamah tadi, ya. Kata Rasulullah, iqra'u Al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa amara Rasulullah alaihi wasallam bi qiraatil Qur'an wa atlaqo. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan atlaqo. Atlaq itu apa artinya? Memerintahkan secara mutlak. Mau siang, mau sore, mau malam, mau pagi, mau kondisi tidur, mau kondisi terlentang, berdiri, duduk. Yang terpenting tidak boleh di WC. Ya, ada sebagian makruh mengatakan di kuburan. Selain itu, mau di mobil, mau di motor, mau dimanapun. Maka Rasul memerintahkan iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Dan perintah ini sifatnya apa? Mutlak. Kalau mutlak artinya apa? Secara umum, dalam kondisi apapun kita. Ya, bahkan wa'ala junubikum, dalam kondisi kalian terlentang. Ya, dalam kondisi kalian berjalan, dalam kondisi kalian apa? Berlari. Maka dianjurkan
Maksudnya kalau bisa dalam kondisi-kondisi seperti itu maka bacalah Al-Qur'an. Qiraatul Qur'an mustahabbatun fi kulli waqtin wa ala kulli hal. Membaca Al-Qur'an itu mustahab di segala waktu, dalam segala kondisi. Illa idza kana al-insanu yaqdi hajatahu, kecuali seseorang ketika menunaikan hajatnya di WC. Nah, ini jelas tidak boleh. Ya, fala yaqra'ul Qur'an, maka seseorang tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika menunaikan hajat. Li'anna al-Qur'ana muhtaramun, karena Al-Qur'an itu adalah perkara yang mulia, mu'adzamun, yang diagungkan. Sampai-sampai kalau kita baca bagaimana biografi para ulama terdahulu gitu ya. Kalau ulama terdahulu mereka sampai memerintahkan anak-anaknya yang di luar WC itu membacakan Al-Qur'an. Yang di dalam WC mendengarkannya. Ya, jangan sampai karena takut lupa gitu ya. Hafalannya sampai yang di luar itu baik anaknya atau siapapun membacakan Al-Qur'an. Ya, dan ini tentunya hanya didengarkan dan kita tidak mengikuti membacanya tidak apa-apa. Sekarang kita ada media yang bisa dipakai untuk itu, ada HP gitu ya. Setel murattal. Ya, dalam sedang bekerja, sedang kondisi apapun, ini bisa kita lakukan ya. Wa kadzalika idza kana al-insanu ma ahlihi hali jima'ihi, dan tentunya seseorang juga tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika dia sedang berhubungan dengan istrinya. Lakinnahu yaqulu inda jima'ihi, tetapi dia mengatakan ketika bergaul dengan istrinya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Baik. Jadi intinya apa? Intinya di sini Rasulullah memerintahkan seseorang membaca Al-Qur'an ini dalam kondisi mutlak, waktunya, kondisinya. Yang terpenting tidak sedang dalam kondisi di WC dan juga tidak dalam kondisi sedang bergaul ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Idza kana yaumal qiyamati ja'ala Allahu azza wa jalla thawab hadzal Qur'an syai'an qa'iman bi nafsihi. Akan kata Imam atau Syekh Utsaimin rahimahullah, apabila nanti di hari kiamat, maka Allah akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pahala qa'iman bi nafsihi, dia berdiri sendiri. Sakhson ya'ti yaumal qiyamati. Ya, berbentuk datang di hari kiamat. Wallahu alam seperti apa kondisinya. Artinya Quran itu bahkan akan datang kepada Allah ya, dan meminta syafaatnya untuk pembaca Al-Quran ya, sebagaimana tadi disebutkan ya, tentang bahwasanya Al-Quran datang kepada Allah. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini di malam hari sampai begadang karena dia membaca Al-Quran di malam hari. Maka berikanlah syafaatmu untuknya. Ya, berikanlah syafaatmu kepadaku untuknya. Maka kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan untuk memberikan syafaat. Baik, tentunya ini adalah kondisi di mana seseorang, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang beriman, berinfaklah kalian, keluarkanlah harta kalian yang apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Min qabli ayati yaumun, sebelum datang hari. Di hari itu apa kata Allah? La bai'un fi, tidak ada jual beli lagi di dalamnya. Wala khullatun, tidak ada lagi persaudaraan pertemanan di dalamnya. Wala syafa'atun, dan juga tidak ada lagi syafaat. Artinya tidak ada lagi syafaat yang memang tidak Allah izinkan dan tidak Allah ridhoi. Ya, adapun kepada orang yang Allah ridhoi, seperti orang yang bertauhid, kepada orang yang Allah izinkan, seperti orang yang berhak mendapatkan dan memberikan syafaat, para nabi, para syuhada, para siddiqin. Maka setelah mereka diizinkan oleh Allah, maka bisa ya memberikan syafaatnya untuk kerabat-kerabat yang dicintainya dan dia diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang kafir, orang munafikin, orang musyrikin, maka tidak ada syafaat. Tidak ada syafaat. Maka bagi orang yang beriman tentunya ya, jadikanlah ini sebagai sebab dan harapan bagi kita bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti bagi kita di hari kiamat, di hari yang tidak ada lagi syafaat. Tapi orang yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan syafaat. Tapi tentunya dia ikhlas
ikhlas membacanya, ikhlas mengharapkan pahalanya hanya dari Allah. Jangan kemudian dia agar terlihat seseorang yang hafidhul Quran. Ya, jangan sampai kemudian dia bangga dengan itu. Saya sudah hafal 4 juz, 5 juz, 6 juz, dia bangga. Kamu belum hafal, bahkan dia merendahkan orang tersebut. Ini perlu dijaga ya. Niat kita betul-betul hanya ingin mendapatkan wajah Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun mayuda yaumal qiyamati. Atau awalu mayuda yaumal qiyamati salasatun, kata Rasul. Orang-orang yang pertama yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu 3 orang. Jadi yang pertama-tama dipanggil sama Allah. Siapa saja? Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian siapa lagi? Wa talibul ilm, orang pencari ilmu agama. Siapa lagi? Wa qari'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi 3 orang ini dengan 3 amalan besar ini, mereka lah yang akan pertama-tama dipanggil, dihisab oleh Allah. Yang jihad dulu dibawa oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi ma qatalta, kenapa kamu terbunuh? Kenapa kamu mati? Dia mengatakan, qataltu fika ya Allah, aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Aku berperang, mati syahid. Ya. Dan aku berperang itu untukmu ya Allah. Apa kemudian kata Allah? Kadzabta, dusta kamu. Inna ma qatalta lituqal annaka jari. Sesungguhnya kamu berperang hanya supaya disebut sebagai seorang pemberani. Faqad qil, dan manusia sudah menyebut kamu sebagai seorang pemberani. Kemudian apa? Fasuhiba ala wajhihi faturiha finnar, diseret wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Padahal apa? Padahal orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya orang yang melakukan amalan tertinggi dalam Islam adalah jihad. Tapi ketika niatnya salah, ketika niatnya untuk mendapatkan pujian manusia, dia berjihad paling depan gitu, bawa senjata paling depan. Ya, ternyata hatinya apa? Hatinya pingin dipuji oleh manusia, sudah gugur amalan itu. Masallallahu salamat al-afiyah. Baik. Berarti intinya apa? Intinya kita harus betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah talibul ilm, pencari ilmu agama. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lima talabta. Ya, untuk apa kamu mencari ilmu? Talabtul ilma fika ya Allah. Aku mencari ilmu untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu, innama talabtal ilm lituqal annaka alim. Sesungguhnya kamu mencari ilmu hanya supaya disebut sebagai seseorang yang alim. Masya Allah, alim fulan, ustadz fulan, syekh fulan, dan lain sebagainya. Faqad qil, sudah dikatakan itu oleh manusia kepadamu. Kamu sudah dipanggil sebagai ustadz. Kamu juga sudah dipanggil sebagai seorang alim, seorang syekh, seorang kiai. Dan itulah harapanmu. Kemudian dia pun diseret wajahnya, dilemparkan ke api neraka. Yang terakhir adalah qari'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lima qara'ta, untuk apa kamu membaca Al-Qur'an? Qara'tu fika ya Allah, aku membaca Al-Qur'an untukmu. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta kamu, innama qara'tal Qur'an lituqal annaka qari. Ya, kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seseorang qari. Masya Allah, ini qari internasional, ini hafidhul Quran, ini hafid, julukannya hafid. Taib. Di sisi lain amal ini besar, ya. Tapi ketika kita justru menyelewengkan niat kita ini bukan karena Allah, menjadi amalan yang paling pertama dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jalan keluarnya gimana? Apa kita udahlah nggak usah baca Al-Quran saja? Ya, pada tadi disebutkan tentang bagaimana keutamaan baca Al-Quran, bagaimana pahalanya yang besar, bahkan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacaannya. Berarti apa? Tetap kita baca Al-Quran dengan harapan pahala-pahala tadi yang disebutkan. Jadi motivasi kita baca Al-Quran apa? Supaya kita mendapatkan 10 kebaikan, 10 kali lipat. Supaya kita diberikan syafaat oleh Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi kan itu niatan kita dalam motivasi dalam baca Al-Quran. Jadi kan itu. Kenapa kamu baca Al-Quran? Kenapa kamu hafal Al-Quran? Karena pingin saya diberikan syafaat oleh Al-Quran nanti di hari kiamat. Karena pingin saya memberikan mahkota kepada orang tua saya.
Karena pingin saya mendapatkan 10 kali lipat dari bacaan yang saya baca. Kalau itu tujuannya, itu ikhlas karena Allah insya Allah. Tapi kalau saya pingin dipanggil sebagai seorang qori internasional misalkan, itu mah sudah dunia. Tujuannya apa? Dunia. Maka hati-hati ya. Makanya berselisih para ulama tentang apa hukumnya musabaqatul Quran. Sebagian ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh gitu ya. Itu tadi, tentunya perlu seseorang menjaga keikhlasan niat. Keikhlasan. Tapi boleh dengan syarat-syarat tertentu ya. Dengan cara tujuan dia motivasi untuk yang lain. Dan juga penyelenggaranya untuk menunjukkan tentang bagaimana perhatian gitu ya, bahwasanya penghafal Quran ini didukung misalkan oleh pemerintah misalkan ya. Apalagi sekarang hafidul Quran ini bisa menjadi salah satu syarat masuk PTUN, perguruan tinggi negeri. Itu bisa menjadi salah satu syaratnya. Ada beberapa perguruan tinggi negeri itu salah satu syaratnya dia hafid misalkan 5 juz, 10 juz. Itu motivasi, biar termotivasi. Tapi tetap ya tujuan kita, niatan kita yang tadi dalam hadis disebutkan, kita harus menjadi motivasi utama itu. Apa? Biar kita, karena disebutkan orang yang baca Al-Quran itu adalah orang khasah, orang yang paling khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan paling dekat dengan Allah adalah orang yang membaca Al-Quran. Wa khasatuh, kata Allah. Nanti akan disebutkan ya hadisnya. Taib. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahli. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dengan pembacanya. Alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Yang terbukti mereka dulu para pembacanya ini ya'maluna bihi, mereka beramal dengan Al-Quran fid dunya, yaitu waktu di dunianya. Taqaddumuhu suratul Baqarah, ya, dikedepankan kepadanya surat Al-Baqarah. Wa Al-Imran tuhajjani an sahibihima. Dan keduanya ini, surat Baqarah dan Al-Imran ini memberikan apa? Hujjah, menjadikan saksi, bersaksi bagi pembaca keduanya. Artinya apa? Artinya di sini selain dia membaca Al-Quran juga apa? Ya'malu nabihi. Artinya beramal dengan Al-Quran. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Hadis keberapa itu? Wal Quranu hujjatun laka au alaika. Dua apa dua tiga? Hadis siapa? Hadis Abu? Taib. Wah, ini harus merajah lagi. Hadis 22 ya. Taib. Di sini dalam hadis tadi disebutkan wal Qur'anu hujjatan laka au alaika, dan Quran akan menjadi hujjah bagimu, artinya menolongmu, au alaika, atau yang akan menghujatmu. Kapan dia akan menjadi penolong? Ketika kita membaca, mengamalkan Al-Quran. Kapan dia akan menjadi penghujat kita? Ketika kita baca tapi nggak diamalkan. Atau ketika kita baca justru berbangga-bangga dengan bacaan itu. Atau ketika kita baca justru tujuannya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi penghujat bagi kita nanti. Malah memberatkan kita Al-Quran. Taib. Maka perlu ya untuk senantiasa kita muhasabatun nafs, mengevaluasi diri kita agar amalan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan kita tiap pagi baca Al-Quran, ya, dari tiap pagi itu 50%-nya ikhlas saja sudah Masya Allah. Ya, karena dalam kadang-kadang baca gitu ya, kita diperbaiki bacaannya, diperbagus, ada teman biar memuji, itu ada saja ini, naudzubillah. Tapi tetap kita palingkan itu. Ya, makanya Rasulullah menganjurkan, kalau ini termasuk dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya, doa ta'awud itu kalau kita baca Al-Qur'an, ta'awud a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. A'udzubillahi samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya.
minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari hamaznya, godaannya, wa nafathihi, dari nafasnya, bisikan-bisikannya dan gangguan-gangguannya. Karena ketika kita baca Al-Qur'an ada saja, ya, sedang khusyuk-khusyuk baca Al-Qur'an ada aja gangguan. Gangguan keikhlasan, jadi ria, jadi sum'ah gitu ya. Nah, ini kita harus jaga. Sampai ada seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati daripada niatku ini. Fa innaha tataqallabu alayya, karena niatku ini terus berbolak-balik. Makanya kenapa al-qalbu, ya, hati itu dalam bahasa Arab apa artinya? Al-qalbu. Kenapa? Karena tataqallabu, bolak-balik terus. Ya, kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Makanya Rasul dalam doanya mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulubi, Allah yang maha pembolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hati ini di atas agamamu, kokohkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Jadi ya, tentu dengan cara kita juga meminta sama Allah untuk senantiasa dikokohkan hati ini untuk senantiasa taat sama Allah, ya, tidak ada ria, dijauhkan dari itu. Ya, walaupun kadang-kadang ria itu akan menimpa, bahkan ria itu akan menimpa orang-orang yang paling mulia di kalangan manusia ini. Siapa paling mulia setelah Rasulullah? Para sahabat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma akhwafu alaikum, tidak ada yang paling aku khawatirkan dari perkara-perkara yang paling aku khawatirkan untuk kalian dibanding syirkul asgor, dibanding syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, ma huwa syirkul asgor ya Rasulullah? Apa itu dimaksud syirik yang kecil itu? Qala ar-riya, Rasul mengatakan ar-riya. Jadi ria ini adalah sebuah penyakit yang Rasulullah khawatirkan penyakit ini terjangkit kepada siapa? Diri para sahabat yang sudah dijamin surga para sahabat ini. Tapi masih dikhawatirkan penyakit ini muncul kepada mereka. Apalagi kepada kita. Yang kadang-kadang muncul. Ya, sangat dipastikan kadang-kadang itu muncul. Tapi bukan berarti kemudian kita menjauhi amalan ini. Ah, sudahlah, saya masuk jelmaan, sok riaan, ini ngitung baca Al-Qur'an. Wah, itu salah. Ya, saya masuk riaan mending tong ka masjid, mun ka masjid teh sok ria di imah we. Ah, itu salah. Justru tetap kita baca Al-Qur'an, upayakan untuk terus jaga hati kita. Karena kita tahu ya, kita pasti merasakan itu ketika baca khusyuk-khusyuk, datang sosok yang kita segani, muncullah rasa ria, bacaannya diperbaiki, pingin dipuji dia. Ini kan kita tahu kondisi ini, maka kita palingkan itu. Kalau perlu kita ta'awud lagi, yang baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Biar apa? Biar kita dijauhkan oleh Allah dari godaan bisikan syaitan ya ketika baca Al-Qur'an. Baik. Itu azan itu ya. Baik, itu saja mungkin ya, dua hadis yang kita bacakan malam ini tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.